Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Rekapitulasi nasional akan dimulai dari suara pemilu di luar negeri, di mana Komisi Pemilihan Umum telah rampungkan rekapitulasi Pilpres di 11 PPLN. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional, yang dimulai dari suara pemilu di luar negeri terlebih dahulu. Dari 128 PPLN, 127 diantaranya telah selesai melakukan penghitungan perolehan suara. Tersisa satu negara, Malaysia, yang kemudian menyusul dimulai penghitungan suara ulang. KPU telah merampungkan rekapitulasi Pilpres di 8 PPLN, diantaranya PPLN Athena Yunani, PPLN Perth Australia, PPLN Manila Filipina, PPLN Rabat Maroko, PPLN Praha Republik Ceko, PPLN Manama Bahrain, dan PPLN Tokyo Jepang. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU memiliki waktu paling lama 35 hari usai pemungutan suara untuk menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Jadwal rekapitulasi diantaranya, Pleno Kecamatan 15 Februari hingga 2 Maret, PPLN 15 Februari hingga 22 Februari, Kabupaten Kota 17 Februari hingga 5 Maret, Provinsi 19 Februari hingga 10 Maret, Nasional 22 Februari hingga 20 Maret. Dari Jakarta, Putu Bagus Sutrisno, iNews melaporkan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, membantah kabar P3 akan mendukung pemerintah dan akan mengesampingkan hak angket. Romi bahkan berpendapat hak angket diperlukan untuk mencari fakta berbagai dugaan kecurangan pemilu yang banyak muncul. Partai Persatuan Pembangunan menyatakan sikap akan mendorong hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Pernyataan tersebut langsung disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi alias Romi. Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar P3 tidak kompak dengan partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD lainnya terkait penggunaan hak angket. Kesepakatan untuk mendorong hak angket bahkan sudah disampaikan dalam pertemuan para ketua umum partai politik pendukung Ganjar Mahfud pada 25 Februari lalu. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 sempat mengalami tarik ulur. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bak Gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal serupa. 3 parpol pengusung Anies Muhaimin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Namun ketiga parpol dari koalisi perubahan tersebut masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera mewujudkan hak angket. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Saat ini parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDI Perjuangan dan P3 memiliki 147 kursi di DPR, ditambah dengan parpol pengusung Anies Muhaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan kecurangan pemilu melalui aplikasi Sirekap diakui kusut semrawut. Atas masifnya dugaan kecurangan pemilu, Partai Perindo mendesak pemilu ulang. Lebih dari 2 pekan usai pelaksanaan pemilu, hingga hari ini dugaan kecurangan masih masif disuarakan. KPU sendiri mengakui aplikasi Sirekap kusut semrawut. Terbaru, KPU mengaku sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali
anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB, hingga Partai Perindo kompak menyuarakan kecurangan pemilu. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi kita agar penyelenggara tidak main-main. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar simulasi program makan gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang. 4 menu disajikan kepada para siswa dengan dilengkapi karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar simulasi program makan siang gratis bagi para siswa di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Simulasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang menyajikan 4 macam menu untuk siswa, mulai dari nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Dalam simulasi kali ini makanan berasal dari UMKM setempat. Setiap porsi makan memiliki anggaran Rp15.000, satu porsi makan mengandung 550 hingga 600 kalori. Ini merupakan yang pertama menjadi kick-off untuk simulasi-simulasi berikutnya. Memang tentunya kita berharap dengan tadi apa yang dipaparkan Pak Zaki itu sangat tepat, karena kita ingin melihat bahasa Jawanya itu bold enak mur baut daripada program makan gratis ini. Siswa dan guru antusias dengan adanya program makan siang gratis ini. Dari Tangerang, Banten, Disti Arifah Zulkarnaen, iNews melaporkan. Penjualan beras Bulog murah di kantor wilayah Bulog NTB diwarnai protes warga yang tidak mendapatkan jatah. Sementara ratusan warga Kulon Progo, Yogyakarta berebut untuk mendapatkan beras, telur, hingga minyak goreng murah di Wates. Mahalnya harga beras di pasaran yang mencapai Rp20.000 per kilogram membuat Perum Bulog NTB menggelar pasar murah di halaman Bulog. Namun banyaknya warga yang datang tidak sebanding dengan jumlah beras yang disediakan. Akibatnya banyak warga yang kecewa dan protes lantaran tidak mendapat jatah beras. Sempat terjadi adu mulut antara warga dengan pegawai Bulog. Banyak juga peminatnya beras. Ya, karena kan perbandingan harga di pasar kan jauh sekali. Berapa? Di pasar kan 16.000. Kalau di sini kan lebih murah, dapat 11.000 lebih lah. Beda. Sementara itu ratusan warga Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta Kamis siang rela berdesak-desakan di depan Pasar Wates
untuk mendapatkan berbagai sembako yang dijual murah. Salah satunya yaitu beras. Bahkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan yang disediakan langsung ludes dalam waktu 1 jam. Warga yang tidak kebagian beras SPHP terpaksa membeli beras pulen atau premium dari Gapoktan yang dijual seharga Rp70.000 per kilogram atau Rp14.000 per kilogramnya. Diharapkan dengan operasi pasar ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang masih melambung jelang Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengendus adanya dugaan pembunuhan berencana dalam kasus kematian anak artis Thamma Rattiasmara oleh pacar ibu korban. Informasinya saat lagi untuk Anda.